Lazada Pay Later apakah sudah ada DC lapangannya? Nah, di video ini saya jelaskan secara tuntas. Saya bahas juga resiko galbay di Lazada Pay Later di bulan Juni 2025. Pernah nggak kamu kepikiran kalau suatu hari gagal bayar di aplikasi Lazada Pay Later? Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah bawa-bawa surat penagihan. Rasanya itu pasti jantung langsung deg-degan kayak lari maraton. Tapi yuk kita bahas dari sudut pandang yang beda, tapi tetap santai, jadi nggak usah buru-buru panik. Nah, pertama-tama penting banget buat kamu tahu satu hal yang penting. Lazada Pay Later itu bukan semata-mata layanan dari Lazada sendiri. Sebenarnya mereka kerjasama dengan beberapa perusahaan pembiayaan kayak Akulaku dan juga Atome. Nah, ini yang sering bikin banyak orang bingung. Soalnya pinjamnya di aplikasi Lazada, tapi yang nagih bisa aja datang dari nama yang nggak kamu kenal sebelumnya. Karena ya kamu sebenarnya ngutang ke pihak ketiga, bukan ke Lazadanya langsung. Nah, kalau pihak ketiga kamu itu Akulaku, kamu pasti udah denger reputasinya. Mereka termasuk yang punya tim penagih lapangan alias DC beneran. Jadi kalau kamu gagal bayar dan tagihan udah lama numpuk, bisa jadi ada potensi mereka nyamperin ke rumah kamu. Tapi ya jangan langsung ngebayangin adegan sinetron ya, karena nggak bakal ada grebek-grebekan, apalagi diseret-seret ke truk, itu nggak ada gitu. Mereka datang biasanya cuma bawa surat, mereka ngobrol baik-baik dan nyoba nyari solusi. Kalau kamu sopan ya mereka juga biasanya nggak aneh-aneh gitu, asal kamu tetap sopan sama mereka. Beda lagi kalau yang kamu pakai itu Atome. Atome juga ada tim penagih, tapi nggak seagresif Akulaku. Mereka masih satu grup sama Kredit Pintar, jadi model bisnisnya ya masih mirip-mirip. Biasanya mereka lebih aktif lewat telepon, lewat WhatsApp, dan juga lewat email. Tapi kalau kamu tinggal di kota besar kayak Jakarta atau Surabaya, tetap ada kemungkinan didatangi juga. Sedangkan kalau kamu tinggal di suatu daerah, apalagi daerah yang pelosok, yang datang biasanya cuma notifikasi dan suara ringtone gitu. Tapi tenang ya, jangan buru-buru takut. Yang perlu kamu pahami adalah DC lapangan itu bukan hantu. Mereka cuma petugas lapangan yang dikasih tugas nagih. Mereka nggak punya hak hukum buat maksa kamu bayar di tempat. Nggak boleh membawa barang dari rumah kamu, apalagi sampai main ancam. Semua ada batasnya. Selama belum ada keputusan pengadilan, mereka nggak punya kekuatan hukum buat nyita apapun. Nah, kalau kamu beneran didatangi, tenang aja bro. Tarik nafas dulu, buka pintu kamu, ajak ngobrol baik-baik. Bilang aja kondisi kamu gimana, kasih penjelasannya, tunjukkan etikat baik. Karena kadang komunikasi itu bisa mencegah banyak hal yang buruk. Kalau kamu bersikap kooperatif, biasanya mereka juga nggak bakal ngegas. Dan yang paling penting sekarang adalah jangan cuma takut, tapi mulai rencanakan langkah ke depan gitu. Karena gagal bayar itu bukan akhir dari hidup, tapi bisa jadi titik balik. Gunakan ini sebagai momen buat berbenah. Mulai atur keuangan, cari penghasilan tambahan, dan kurangi gaya hidup yang bikin bokek. Ingat ya, kamu nggak sendirian. Banyak juga yang ngalamin hal yang sama, bahkan lebih berat. Tapi mereka bisa bangkit karena nggak menyerah gitu. Jadi jangan biarkan rasa takut bikin kamu lumpuh. Tetap tenang dan mulai langkah kecil dari sekarang. Karena ujung-ujungnya yang bisa nyelamatin kamu bukan siapa-siapa, tapi diri kamu sendiri.